Izin memperkenalkan diri, nama saya Ella Fitro Kamesa, calon penyuluh agama Ali pertama, penyuluh agama Kristen pada kantor Kementerian Agama Kota Tegal. Judul aktualisasi saya adalah pemanfaatan media sosial Instagram sebagai sarana penyuluhan agama Kristen di kantor Kementerian Agama Kota Tegal. Latar belakang saya mengangkat isu ini adalah belum terdapatnya media sosial, khususnya Instagram, sebagai sarana penyebarluasan informasi edukasi rohani maupun publikasi kegiatan penyuluh. Kondisi ini menyebabkan penyampaian pesan rohani menjadi terbatas pada jangkauan ruang dan waktu. Selain itu juga kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan selama ini masih bersifat konvensional dan tatap muka sehingga belum mampu menyesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi serta pola komunikasi masyarakat modern yang cenderung aktif di media sosial. Akibatnya pesan-pesan penyuluhan agama kurang menjangkau generasi muda dan masyarakat yang lebih luas, yang lebih banyak mengakses informasi melalui platform digital. Ya, berdasarkan identifikasi isu yang ada, maka ada 5 isu yang saya angkat dan masing-masing masuk dalam kategori smart dan manajemen ASN. Dan berdasarkan isu 5 ini, berdasarkan analisis isu APKL, yang pertama, peringkat yang pertama menjadi belum adanya pemanfaatan media sosial Instagram sebagai sarana penyuluh agama Kristen di kantor Kementerian Agama, dan berdasarkan analisis USG juga menempati peringkat pertama. Berdasarkan diagram fishbone, yang menjadi penyebab utama belum adanya pemanfaatan media sosial itu yang pertama belum tersedianya akun Instagram, bagian material dan metode belum tersedianya akun Instagram untuk penyuluhan, perangkat dan konten pendukung untuk penyuluh Instagram digital belum tersedia sepenuhnya, terus bagian metodenya belum ada panduan atau prosedur resmi, belum adanya strategi dan jadwal konten penyuluhan. Dan dari masalah-masalah yang ada, saya mengambil gagasan kreatifnya, yaitu pemanfaatan media sosial Instagram sebagai sarana penyuluh agama Kristen. Dan kegiatan-kegiatannya yang pertama adalah melakukan konsultasi dengan atasan untuk menyusun rencana kegiatan. Yang kedua, menyusun perencanaan konten penyuluhan. Yang ketiga, implementasi penyuluhan. Yang keempat, melakukan pemantauan melalui fitur direct message. Yang kelima, melakukan monitoring, pengukuran kriteria keberhasilan dan evaluasi. Dan untuk melihat atau mengukur pemanfaatan media sosial itu berhasil atau tidak, di sini saya menampilkan kriteria keberhasilannya, yaitu yang pertama, jika followersnya itu setiap minggunya bertambah, adanya masuk direct message, yaitu bertambah setiap minggunya, waktu untuk menjawabnya itu dari hari pertama sampai lebih. Yang keempat adalah upload konten Instagram, yaitu dari konten yang sedikit sampai konten yang lebih banyak. Terus kegiatan untuk melakukan konsultasi dengan atasan ada tahapan-tahapannya. Yang pertama, persiapan konsultasi, ada pelaksanaan konsultasi dengan atasan, ada tindak lanjut hasil konsultasi, ada hasil dan outputnya itu, yaitu draft ide pemanfaatan Instagram, catatan hasil diskusi, dokumen rencana awal kegiatan. Terus yang kedua, menyusun perencanaan konten penyuluhan. Yang pertama tahapannya ada identifikasi kebutuhan konten, ada perencanaan konsep konten, yang ketiga ada penyusunan draft perencanaan konten. Ya, Iya, waktu sudah habis, Mbak Ila ya. baik Pak. Oke, langsung saja. Terima kasih atau Yo, sukses atas paparannya, Mbak Ila ya. Terima Langsung kasih Pak. saja saya menuju ke Sinten, Mbak, Pak mentornya. Pak Naryo, Ya, Nggih, Pak Suher. Sunario. Naryo. Ya, nggih. Monggo Pak, langsung saja untuk bisa Assalamualaikum memberikan penguatannya. Ya, terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya warahmatullahi terdengar wabarakatuh.
Ibu Dr. Nikmatul Alfiah, SOS, MSI, guru kami, Widya Suara kami juga beberapa waktu yang lalu ketika kami melaksanakan PKP. Sugeng pagi malam Bu Nikmah, mugi-mugi sehat. Nggih, Yang kami hormati penguji Bapak Dr. Haji Mutadi SPD MED, kemudian saya hormati juga Mbak Ella Fitro Kamesa. Terbalik Pak Sunaryono, Ya, pengujinya Bu Dr. Nikmatul, oke. ya, pengujinya Bu Dokter untuk Ya, mentornya ya. saya moderator, oke. Oh, moderator. Mungkin maaf. Dan Mbak Ella yang kami hormati pula. Saya matur berkaitan dengan rancangan aktualisasi yang tadi sudah disampaikan Mbak Ella Fitro Kamisa berkaitan dengan eh, kepenyuluhan agama Kristen dengan dihubungkan dengan digitalisasi di mana Mbak Ella menggunakan Instagram dalam melakukan kegiatan penyuluhan agama Kristen di kantor Kementerian Agama Kota Tegal. Tentunya kami sebagai atasan Mbak Ella sangat mendukung sekali apa yang menjadi rancangan aktualisasinya, di mana kegiatan itu memang sangat dibutuhkan sekali di dalam kegiatan penyuluhan berkaitan dengan penyuluhan agama Kristen di kantor Kementerian Agama Kota Tegal. Sebab selama ini memang belum ada istilahnya kegiatan yang dilaksanakan dengan digitalisasi maupun dengan Instagram yang saat ini sedang dikembangkan oleh Mbak Ella. Mudah-mudahan nanti ke depan bisa berkembang dan banyak sekali followernya, banyak sekali pengikutnya dan berhasil untuk kegiatan penyuluhan agama Kristen di Kota Tegal. Seperti kita ketahui memang baru tahun ini kantor Kementerian Agama Kota Tegal mengangkat CPNS dari penyuluh agama Kristen. Sebelumnya belum pernah ada, Pak. Ini tahun pertama CPNS dari penyuluh agama Kristen. Mudah-mudahan apa yang menjadi rancangan aktualisasi ini nanti bisa berkembang dan dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh pemulung agama Kristen di wilayah kantor Kementerian Agama Kota Tegal. Dan intinya kami mendukung sekali apa yang menjadi visi misi dari Mbak Ella. Mungkin itu saja Pak penguatan dari kami. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke Pak Dr. Mutadi. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sunar Yono. Yono. Ya, Pak Sunar Yono betul ya Pak itu ya. Ye, Ini kepala Kemenak ya, Jinan. Kasubag Pak. Oh, sudah kepala Kemenak itu. Sebentar lagi berarti. Pak Mentor yang telah memberi dukungannya pada Mbak Ella ya, penyuluh agama Kristen di kantor Kemenak Kabupaten Kota Tegal. Kota Tegal. Oke, ini baru yang pertama kalinya ya. Oke, semoga sukses. Ya, sukses untuk semuanya. Oke, langsung saja saya menuju Ibu penguji, Ibu Dr. Nikmatul Alfiah untuk bisa mengulik atau memberikan saran terhadap apa yang telah dipaparkan oleh Mbak Ella. Terima kasih. Monggo Bu Baik, terima Nikmatul. kasih Pak Teddy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, sama-sama kita hormati Bapak Dr. Haji Mutadi MED selaku coach dan juga moderator. Yang saya hormati reformer kita ini, Bapak Sunaryono. Apa kabar Pak Naryo? Gimana ini? Alhamdulillah, Bang Estoni pun sehat selalu, Ibu tetap semangat. Ya, tapi perubahannya masih jalan apa sudah mandek Pak? Nah itu, insya Allah masih jalan Bu, tetap semangat pokoknya. Baik. Sehat selalu Bu, Dokter. Amin, alhamdulillah. Baik, Mbak Ella Fitru Kamesa ya. Iya, Bu. Baik, untuk dokumen RA-nya sudah sesuai ya dengan Ya. outline-nya. Hanya menambahkan analisis dampak nanti ya Mbak ya. Ya, baik. Mbak Ella golongan 3 kan? Iya, Bu. Ya, jadi analisis dampak itu memang diwajibkan untuk teman-teman ya peserta CPNS yang golongan 3.
yang membedakan dengan yang golongan 2. Kalau golongan 2 tidak diwajibkan ya untuk membuat analisis dampak. Karena golongan 3 kan lebih tinggi, jadi bisa menganalisis dampak apa yang terjadi ketika tidak dilakukan ya, terutama di core values berakhlaknya. Baik, kayaknya IG-nya ini lagi naik daun apa ya di kelompok ini ya. Semuanya pakai IG ya. Ya, ya Bu. Gimana Mister Teddy? IG-nya lagi ini ya, lagi viral ini. Nah, mudah-mudahan apapun medsos yang akan dipakai ya untuk sebagai sarana ya. Kalau selama ini mungkin kalau tadi Mbak Ella Ya, menyebutkan si konvensional gitu ya. Ini iya, Mbak Ella iya, benar Bu. calon penyuluh eh, Agama Kristen. agama Kristen. Iya, Sudah, benar Bu. yang sebelumnya sudah ada juga. Belum ada. Ini pertama kali saya yang penyuluh agama Kristen di kantor Kementerian Agama Kota Tegal. Oke, Ya, berarti di kota Tegal ya Mbak iya, ya. benar Bu. Itu nanti ini nggih Pak Naryo nggih Pak Mentor tersebar ke seluruh kota Tegal ya. Jadi, bulan ini Oke. Mbak Ella ini dari NTT nih Bu. Oh iya Dari iya. NTT Mhm. terima satu. Dari mana Mbak? Dari Kupang NTT Bu. Kupangnya. Ya, Oh iya. Saya sering ke sana dulu Mbak, pelatihan di sana di Kupang. oh Karena ya, itu siap Bu. wilayahnya Bali Diklat Keagamaan dan Siap. Pasar itu Bali Ya, NTT NTT. Kayaknya sudah kerasan di Tegal nih gitu. Kamu udah keluarga atau belum Mbak? belum Bu. Oh ya, nanti Pengen kapan-kapan cari ya. jodoh dari Tegal. Oke, baik. Ya, saya rasa karena saya lihat di cover depan calon penyuluh agama Kristen dan sebelumnya belum ada. Ya Iya tentu Bu. sebetulnya lebih leluasa ya. Ya, Ella mau membuat inovasi apa itu sebetulnya memang lebih leluasa. Namun memang tolong nanti diperhatikan benar-benar ya. Tadi saya sudah lihat pada tahapan-tahapannya. Ya, semoga nanti gini. Artinya IG itu kan hanya sebagai eh, tools ya, salah satu ya, ya. Akan ya, banyak yang lain yang bisa kita akses sehingga masyarakat, ya kalau mereka familiar dengan IG. Terus kalau ya, yang tidak familiar dengan IG, berarti mereka gimana dong, ya kan? ya, Maka apa proses penyuluhan kita itu supaya nanti bisa tersebar tentunya dengan lebih baik ya ke seluruh lapisan masyarakat yang beragama Kristen di Kota Tegal, maka menjadi PR ya bagi ya, Mbak Ella ya, challenge buat Mbak Ella untuk berikutnya ya, the next step mungkin ya, ya, kalau sekarang di jangka pendek di short termnya hanya ya. menggunakan IG dan beberapa konten, ini ada mau bikin berapa konten ini yang akan dipublish ke IG ini. Rencananya sesuai dengan kriteria keberhasilannya, Bu. Nanti akan per minggunya itu ada berbeda-beda, Bu. Yang pertama mungkin 2 konten terlebih dahulu, 5 konten, dan nanti akan meningkat kontennya, Bu. Temanya apa Mbak? Rencananya nanti saya akan yang pertama itu tentang moderasi beragama. Yang kedua itu tentang penyebaran gereja yang ada di Kota Tegal, sekaligus memperkenalkan gereja yang ada di Kota Tegal, Bu. Oke, kalau Ya. bisa memang yang awal-awal ini buat konten-konten yang menarik dulu ya, yang tidak Nah, artinya baik, Bu. dalam sisi muatan materinya itu tidak terlalu berat Oh, barangkali ya, sehingga baik. orang itu memang tertarik dulu ya. Ya, Kalau nanti sudah followersnya mungkin lebih ya. meningkat, silakan nanti ya, Mbak Ella. Artinya dengan apa? Bikin infografis juga Baik. atau Ya, video? rencananya juga nanti infografis juga, Bu. Ya, Ya. dengan apa namanya penyebaran renungan ayat-ayat Alkitab seperti itu. Oke, baik. Ya, Mungkin itu saja. Nanti silahkan ditambahkan yang belum ada ya, baik, Mbak. Bu. Baik. Sukses Ya, buat Mbak ya. Ella, Pak Terima kasih Mentor, banyak, Ibu. Pak Naryo. Dikawal Jadi, terus, nih, Pak. Panjenengan siap Siap, Ibu. saling saling sukses support ini. selalu. Ya, selalu. Panjenengan juga masih punya tanggung jawab loh, Pak. Nanti di Monef atau aksi perubahan. Siap, iya Bu. Siap di Monepun. Ya, baik. Waktu Oke, saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Bu Penguji, Bu Dokter Nikmatul Alfiah. Saya tidak tahu kenapa grup-grup ini kok banyak cinta Instagram ya.
Padahal kalau dilihat dari rating, nomor satu itu TikTok, Bu. Nomor dua adalah Instagram, kemudian baru ke Facebook. Kalau Facebook kan untuk orang tua-tua, seperti seusia kita, seperti itu ya. Kalau untuk Gen Z memang sukanya di Instagram ya, walaupun TikTok itu ratingnya rating satu. Oke, terima kasih, sukses selalu buat Mbak Ella, Terima Pak kasih, Pak. Naryo ya. Matur suwun. Kemudian ya terima kasih atas Undur diri. Bu penguji yang telah mengoreksi. Sekiranya ada pembenahan-pembenahan segera dilakukan pembenahan Mbak Ella ya. Oke, terima kasih. Ya, Pak. Oke, Terima baik kasih. Pak Naryo, sekiranya Pak Naryo masih aktivitas lain hari ini yang banyak mungkin bisa undur diri dari breakout Zoom ini. Terima kasih. Selanjutnya, monggo.